Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Fezlia STHI. Saya guru di SMK Negeri 1 Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini meliputi rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat Bu. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Dan untuk membaca doa, Ibu minta kepada ketua kelas hari untuk membacakan doa. Kawan-kawannya dipimpin, Endang. Oke, baik Bu. Semuanya siap gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Nak Endang. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini akan diberikan kemudahan dalam memahami apa yang nanti Ibu sampaikan. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu ya. Iya. Ibu Depi, adik. Hadir. Terus Rita Anggra ini Hadir Ibu. hadir. Cici Hadiroh Bu. hadir. Josantari. Oh ini ya Josantari izin tadi ya? Sakit atau? Hadir Ibu. Hadir. Sinyal mungkin Ibu. Oh ya udah. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Baik, sudah siap? Ya Bu. Ya, marilah kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syakirin. Sadaqallahul Azim. Baik ya anak-anak, untuk bacaan ayat suci Al-Qur'annya ditayangkan Ibu, silahkan kalian lihat. Untuk kompetensi dasar itu ada 4, ada 1.4 itu meyakini adanya qada dan qadar Allah, kemudian 2.4 bersikap optimis, berikhtiar, bertawakal, itu sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. 3.4 menganalisa dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 4.4 meyakinkan menyajikan kaitan antara beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut itu juga ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu apa yang akan kita capai setelah pembelajaran selesai. Di sini Ibu mengharapkan kita bisa membenarkan atau meyakini tadi di dalam hati kita bahwa adanya qada dan qadar Allah. Kemudian menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Itu silakan nanti dibaca anak ya. Kemudian untuk memahami materi kita nanti ini Ibu ada gambar. Jadi Ibu persilakan coba dilihat dengan teliti gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini ada 4 peristiwa, 4 gambar. Ya, coba gambar kedua. Ya, gambar kedua itu ada perbedaan, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, itu tuh memang sudah sunatullahnya begitu Ibu. Tapi kan
kalau untuk menjadi orang kaya, orang miskin ini sebenarnya bisa, tapi dengan usaha yang harus maksimal, harus yang banyak Bu, biar bisa jadi kayak seperti yang di samping ini Bu. Iya. Apa sih kodo dan kodar? Pengertian dari kodo. Kodo itu adalah, kalau menurut bahasa, yang disebut dengan kodo itu adalah ketetapan, ukuran, dan takaran atau sifat. Sedangkan menurut istilah, yang dikatakan koda itu adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu adalah papan yang terpelihara sejak zaman ajali. Jadi zaman manusia belum ada, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kodar. Apa itu kodar? Kalau menurut bahasa, kodar berarti ketetapan yang terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sementara menurut istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Nah, di sini ada prinsip. Kita beriman kepada kodo dan kodar itu tidak terlepas dari 4 prinsip. Apa itu 4 prinsip? Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, artinya tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk, Allah adalah sang pencipta, dan yang lain adalah makhluk. Ada golongan Jabariyah, yang mana golongan Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya, dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Apa itu Qadariyah? Kelompok Qadariyah ini memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalannya. Kenapa? Apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan di dalamnya. Dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil yang bersumber dari akal sehat. Akal sehat, artinya akal sehat ya. Dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak manusia. Akal juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, sifat, serta hukum alam atau sunnatullah yang berlaku bagi alam semesta. Contoh seperti api bersifat panas. Ya, artinya dalil akli tadi itu artinya sebab akibatnya. Orang yang pintar harus belajar. Jadi ingin kaya ya harus berusaha seperti yang ada di dalam gambar tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah takdir, macam-macam takdir. Nah, yang pertama adalah takdir mu'allaq. Dan yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir Ketetapan dari Allah yang tidak dapat diubah. Oleh siapa? Ya, takdir yang tidak dapat dirubah. Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, kita dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu adalah takdir mubram ya. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir kebalikan dari mubram tadi. Dapat diubah. Ya. Takdir yang dapat dirubah dengan usaha manusia. Ya, rajin belajar supaya pintar. Terus yang lain, misal Rajin bekerja, Bu. ya, rajin bekerja bisa merubah. Ya, terjadi. Jadi Itu adalah takdir mu'allaq. Yang selanjutnya itu hubungan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Ketiga komponen ini mempunyai satu kesatuan yang utuh, yang nggak bisa kita pisahkan. Kenapa?
takdir itu merupakan takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan oleh Allah, itu yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Misal untuk si A sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dihendaki. Antara takdir dan ikhtiar mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi takdir itu ketetapan Allah, sedangkan ikhtiar itu usaha kita untuk merubah takdir. Yang selanjutnya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Sikap pasrah. Setelah kita setelah kita takdir ditetapkan oleh Allah, kemudian kita berikhtiar dengan sekuat tenaga kita, bersungguh-sungguh dengan apa yang akan kita capai, baru terakhir kita tawakal, kita pasrahkan semua kehendak itu kepada Allah. Akan terkabul ataupun tidak. Ada 5. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong makhluk yang hanya sangat kecil sekali di mata Allah. Kemudian melatih berhusnuzon, berbaik sangka terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahi takdir kita. Jangan sampai kita berkata, kenapa saya dilahirkan dengan keluarga yang seperti ini? Kenapa andaikan saya tidak dilahirkan? Nah, itu adalah berburuk sangka terhadap Allah. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian melatih kesabaran. Kemudian terhindar dari sifat ragu dan penakut. Kita takut tidak makan, kita takut tidak lulus. Pokoknya semua itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semua yang kita jalankan akan mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Baik Naya, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti sebelum ini Ibu instruksikan dulu, nanti setelah kalian simak video ini, rangkuman apa yang kalian dapat pelajaran dari video ini nanti setelah itu, hasil itu kalian nanti tulis di lembar LKPD kita, nanti silakan diupload ke Google Classroom yang sudah kita buat di kelas ya Nak ya. Baik Bu. Pak Ustadz, ngomongin takdir lagi nih. Bagaimana sih baiknya kita menyikapi takdir? Karena kita nggak ada yang tahu takdir ya, ibu-ibu ya. Orangnya seperti itu bagaimana Bu ya? Batalkah wudunya jika disentuh? Salatnya bagaimana? Lalu jika melakukan pernikahan, apakah dianggap? Anak-anakku sekalian, kemarin Ibu sudah mengirim lembar kerja. Itu nanti coba dilihat soal-soal latihannya. Di situ ada pilihan ganda 10, kemudian esainya ada 5. Itu dikerjakan, lembar jawabannya langsung dikirim. Udah. Untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kesannya? Anak-anak senang dengan kita belajar dengan metode seperti ini. Silakan diinikan. Nanti gini aja, nggak perlu diomongkan di forum. Nanti anak-anakku sekalian buat di kertas. Nanti silakan difoto. Nanti dikirimkan ke Ibu. Ya. Baik Bu. Ya Bu. Baik Bu. Baik anak-anakku sekalian. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Cukup. Sudah jelas Bu. Jelas, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang materi masih tentang iman kepada qada dan qadar, itu tentang makna dari iman kepada qada dan qadar. Nanti bisa dipelajari atau membaca link yang sudah Ibu bagikan ya. Baik Ibu. Ya, untuk kegiatan kita pada hari ini Ibu akhiri. Mungkin marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.